Ada. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah pada siap? Yang lagi sedang persiapan, mungkin ada yang sedang sholat, Prof. Oh iya, silakan. Bagaimana, Prof? Kabarnya, Prof? Ya, apalah kita menyesuaikan lah. Terpaksa berubah semua gaya hidup ya. Jadi harus disesuaikan dan dinikmati juga. Gimana? Pembelajaran bagaimana? Insya Allah sehat-sehat semua ya, Prof ya. Alhamdulillah ya. Riko mungkin ada beberapa kendala karena kita butuh penyesuaian. Iya, iya. Riko dari fakultas apa? Prodi apa? Assalamualaikum, Dr. Miranti. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 18. Oke. Prodi Manajemen ya. Ya, terima kasih. Berapa orang yang diharapkan hadir nanti? Kita sih mengharapkan banyak ya, Prof. Kalau di Zoom hanya beberapa yang kita izinkan, beberapa panitia yang bersangkutan saja. Sisanya menyesuaikan nonton di live streaming YouTube, karena kita kan live streaming YouTube juga. Iya. Nah, nanti hasil dari Zoom ini akan kita record juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang mengerjakan tugas atau belum sempat untuk belum sempat untuk menonton Q&A ini, bisa nanti kita share di YouTube dan Instagram BMRC. Oke, bagus tuh. Kita sebelumnya udah lama banget pengen bikin Q&A ini kan. Sebelumnya kita pengennya di kampus nih, Prof. Sebenarnya, Prof. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena tiba-tiba ada pandemi seperti ini, dan juga walaupun di tengah pandemi seperti ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tanggapan-tanggapan yang masuk ke kami. Terutama saya kan di staf Dirjen Advokasi itu kan katanya menjembatani lah antara mahasiswa keluhan-keluhannya kepada kampus. Iya, bagus lah. Ya, diserap terus dan nanti kita siap untuk berdialog secara reguler lah. Ya, begitu udah banyak akumulasi pertanyaan yang perlu diskusikan, kita siap, bisa dengan saya langsung, bisa dengan Bu Miranti dan dengan Pak Irfan, tergantung levelnya ya. Tapi saya siap kapan ditentukan mahasiswa memerlukan, kita siap lah. Ya. Insya Allah. Kita sebelumnya juga udah naruh question box, Prof, di Instagram. Jadi ada template di Instagram itu namanya question box. Jadi nanti ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman mahasiswa, sampai ratusan ada, Prof. Oke. Sudah dikategorikan, sudah dibuat kategori-kategorinya. Nanti itu sampaikan ke kami ya, ke kita dengan Bu Miranti dan Pak Irfan ya. Untuk hari ini Q&A ini kita akan membahas tiga topik utama sih, Prof. Tiga topik utama yang paling banyak ditanyakan dari teman-teman mahasiswa. Nanti mungkin apa aja topiknya bakal kita diskusikan nanti saja, biar sama ini. Nanti di sini ada yang hadir dari Presma sendiri, Kak Adit, terus ada dari Dirjen saya, Dirjen Advokasi, Kak Nabila nanti juga ikut hadir untuk membantu menanggapi dan bertanya pada pihak kampus. Iya. Kalau untuk antusiasme mahasiswa untuk acara ini sangat antusias ya, Prof, karena banyak sekali yang bertanya, ini kapan jadi enggak? Itu pertanyaannya kapan bakal dijawab? Wah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Prof. Insya Allah memuaskan teman-teman, Prof ya. Iya. Baik. Gimana, Tia? Sudah bisa di live, Tia? Sebentar, Prof. Sedang persiapan live ya, Prof, sebentar. Oh, udah live.
Baik, Kak Nabila, Kak Adi sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Miranti, Pak Herman, Bu Rifka. Ini komplit kita hadir nih ya. Pak Irfan beritanya. Ya, udah dikabari, Prof. Pak Irfan, ya. Bu Nita, ya, Prof. Ya. Dan kami undang juga Ibu Dia. Oh iya, ya bagus Pak Herman. Ya biar lengkap lah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijelaskan oleh yang berwenang untuk itu ya. Insya Allah. Sebentar, kita sedang menunggu Kak Nabila dari dirjen saya untuk masuk. Baik, karena waktu mungkin langsung saja ya Prof, kita mulai Prof. Ya, silakan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua BEM udah siap ya? Ketua BEM udah siap? Sudah, oke. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sebelum pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat diberi kesehatan dan mengikuti telekonferensi Zoom pada sore hari ini. Salawat ring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD selaku Rektor Universitas Yarsi beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati Kak Aditya Setiawan selaku Presiden Mahasiswa BMKM Universitas Yarsi Kabinet Barajuang. Dan yang saya banggakan tentu saja teman-teman mahasiswa BEM maupun teman-teman mahasiswa lain yang ada acara inti yaitu Q&A ini. Saya akan memberikan gambaran untuk acara pada sore hari ini. Apa sih Q&A with Rector ini? Mungkin banyak teman-teman yang sudah mulai bertanya, apa sih Q&A ini? Nah, di Q&A ini adalah kita insya Allah untuk menjembatani pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa kepada pihak rektorat, terutama langsung kita tanyakan pada Bapak Rektor Profesor Dr. Fasli Jalal dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang insya Allah akan dijawab. Untuk gambarannya, saya kemudian akan berikan gambaran yang terjadi pada secara universal maupun di dalam kampus. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 ini banyak sekali bencana yang terjadi, terutama adalah pandemi virus COVID-19 yang sama-sama kita rasakan, yang membuat banyak sektor lumpuh, terutama sektor ekonomi, sektor layanan jasa, termasuk bidang akademis yang sama-sama kita rasakan, yang menghambat kita untuk proses belajar mengajar, juga penyesuaian baik dari mahasiswa maupun dosen. Kemudian juga karena banyak lumpuhnya ekonomi, banyak teman-teman kita, orang tuanya yang di PHK, kemudian muncul edaran dari Kemendikbud, Dirjen Dikti mengenai subsidi kuota dan segala macam, dan mengacu pada nomor surat 048/IMT/D/Rek UY 4/2020 perihal kebijakan penundaan pembayaran BPP dan pemberian subsidi kuota internet bagi mahasiswa dalam masa darurat COVID-19 tertanggal 29 April tahun 2020. Banyak sekali tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa nih. Nah, di sini insya Allah kita bakal menjawab semua ini dengan 3 topik bahasan utama. Yaitu yang pertama adalah mengetahui pertimbangan dan alasan subsidi kuota sebesar 100.000. Yang kedua, mengetahui batas waktu mahasiswa masih belum mampu untuk membayar karena faktor ekonomi
mengingat belum dapat dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Yang ketiga, mengetahui apakah pembayaran akan mempengaruhi nilai UAS. Ini adalah beberapa pertanyaan yang kami rangkum yang banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A-nya di 3 topik itu, mungkin dari Prof. Fazli ada tanggapan mengenai gambaran yang telah saya cukup jelas. Jabarkan tadi. Cukup jelas. Baik. Atau mungkin ada sambutan dulu, atau kita mau langsung sesi tanya jawabnya aja nih, Prof. Iya, mungkin Ketua BEM lah memberi pengantar sedikit. Baik, pada Kak Adit, mungkin bisa diberikan pengantar sedikit. Kami persilakan Kak Adit. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau menyampaikan, Prof. Ya. Ya, baik. Seperti ini, Prof. Terkait kemarin setelah diterbitkannya surat edaran rektor pertanggal 29, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang diajukan langsung ke kami maupun ke stakeholder fakultas masing-masing. Lebih tepatnya, pertanyaan secara garis besar seperti ini, Prof. Apakah memang secara relevansi pemberian yang diberikan kepada mahasiswa ini sudah relevan, mengingat berbagai faktor yang ditimbulkan akibat adanya pandemi ini dari berbagai, salah satu contohnya adalah gagalnya para orang tua untuk membayar uang kuliahan tepat waktu. Dan yang kedua, adanya biaya tambahan yang ditimbulkan ketika mahasiswa harus menjalani perkuliahan secara online. Banyak sekali yang membuat akun-akun Instagram juga tentang pernyataan-pernyataan yang memang dirasakan kepada mahasiswa, Prof. Nah, inilah yang maksudnya menjadi dasar landasan kami untuk membuat acara ini. Mungkin dari Profesor Fazli Jalal sendiri, apakah ada penjelasan terkait yang pertama tadi, Prof? Ya. Baik, nanti ini 1, 2, 3 ya, sekaligus saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mas Adit, Mas Riko, dan semua teman-teman yang ikut di dalam video conference maupun yang menyaksikan di video atau TV ya, TV streaming kita ya, live streaming kita. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan atas inisiatif rekan-rekan untuk mengadakan acara ini, sehingga begitu Bu Yili mengatakan cepat aja, saya bilang kalau bisa makin cepat makin baik, makanya hari Minggu pun kita tetap sedia untuk melakukan. Dan kita juga nanti kita kembangkanlah waktunya sangat fleksibel sesuai dengan tema yang kita bahas dan kebutuhan nanti untuk berdialog. Kalau memang lebih panjang ya kita sediakan nanti. Nah, sebetulnya kan begini, kalau kita lihat memang dampak COVID ini kan luar biasa, mendadak, tidak pernah terpikirkan. Hampir 100 tahun ini tidak pernah kejadian di mana dunia lockdown total atau diganggu secara besar-besaran, mobilitasnya, kemudian juga berbagai kegiatan sehari-harinya, lifestyle-nya berubah, dan yang paling penting tentu pada kita adalah dampak terhadap pendidikan. Karena kita adalah orang dan institusi pendidikan, dan kemudian kepada keluarga-keluarga Indonesia yang baik bekerja maupun juga menjadi owners daripada perusahaan atau punya pabrik segala macam, semua kena pengaruh dengan gradasi yang berbeda-beda. Ada yang penghasilannya harian, terdampak langsung, yang dulu pendapatan harian dibelanjakan harian, sekarang nggak bisa lagi. Nah, mungkin kalau ada tabungan masih syukur, kalau enggak berarti dia mendapat dilema yang luar biasa. Ada yang pendapatannya bulanan, tergantung kepada perusahaan. Kalau perusahaan langsung mem-PHK atau merumahkan dengan potongan-potongan, jelas ada pengaruh yang cukup signifikan. Apakah dipotong separuh atau berbagai tunjangan-tunjangan tidak diberikan, tapi karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi di kantor, bekerja ataupun istirahat di rumah. Nah, kemudian tentu ada yang punya perusahaan berhenti produksi, beban kadang-kadang masih dibayar, beban pegawai, beban operasional, sementara produksi nggak bisa,
penghasilan nggak bisa. Kalau itu berdasarkan pada utang bank, berarti juga pembayaran ke bank menjadi sangat terpengaruh. Apalagi kalau mereka melakukan pinjaman itu berdasarkan perhitungan cash flow yang ketat. Dapat hari ini dibayar hari ini, itu dapat minggu ini dibayar minggu ini. Dan ini dengan bank sangat ketat, dan dalam suasana normal itu masih bisa. Nah, di pendidikan, di RC dan di pendidikan yang lain, tentu hal yang sama terjadi. Pertama, kita tentu memikirkan bagaimana agar kualitas pembelajaran jangan sampai terganggu banyak, walaupun ada pemaksaan bahwa kita tidak bisa belajar tatap muka. Kita sebetulnya tidak siap, tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi dengan demikian pendek waktunya dan demikian masif harus dilakukan, tidak ada ampun. Semua mata kuliah, semua dosen harus melakukan, tidak ada tidaknya. Dan ini menimbulkan kegelagapan dan juga ketidaknyamanan dan juga berbagai hambatan terjadi, ketidakpercayaan diri. Dan dalam konteks itu tentu harus ada upaya-upaya dari kita bagaimana hal-hal yang mengganggu mereka ini bisa kita bantu untuk memfasilitasi sehingga makin lama mereka makin comfortable untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang sebetulnya terjadi karena terpaksa. Dan mereka sebenarnya tidak menyiapkan diri untuk itu. Dan malah mungkin tidak suka untuk melakukan itu sesuai dengan gaya pembelajaran masing-masing. Nah, untuk itulah kita dengan sabar pertama melihat apa yang bisa kita dukungkan. Karena ini memerlukan teknologi, jadi kita pastikan semua sistem kita itu dijaga, website kita dicek bandwidth-nya, dicek kapasitasnya, berapa dia bisa menampung kalau ada ujian serentak, kalau ada absensi serentak pada mahasiswa, itu bisa sampai 500-600 orang, sekarang itu sudah bisa pada saat yang bersamaan. Nah, karena kita juga memakai berbagai platform yang lain, selain dari PJJ RC, ini menambah kapasitas. Karena itu kita juga selain dari memanfaatkan kemampuan server RC melalui PJJ, kita juga melanggankan Zoom Business, yang untuk itu kita mengeluarkan dana khusus kita bayar 10 akun, sehingga dari yang biasa kita hanya dapat 40 menit, kemudian harus putus, kemudian harus berpindah akunnya, dan hanya maksimal 100 orang, sekarang kita bisa dengan akun yang kita beli itu, yang kita berikan kepada semua prodi, dan pada prodi-prodi yang besar seperti kedokteran, seperti ekonomi, itu diberikan lebih dari 1 akun, ya, ada yang 2, ada yang 3, dan pada mereka diharapkan silakan menggunakan akun itu sehingga semua kebutuhan pembelajaran itu bisa dipenuhi. Nah, memang dalam konteks itu upaya kita menyediakan kanal ini belum menjawab beban tambahan kepada dosen karena dia harus membuka juga HP-nya atau internetnya, dan untuk HP itu memakan kuota dan mereka lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa, jadi mereka juga menerima beban yang luar biasa terhadap PJJ ini. Di samping tentu mahasiswa sendiri, di mana mahasiswa harus memakan kuota mereka sendiri karena memakai apalagi Zoom yang saya dengar cukup rakus untuk memakan kuota daripada HP mahasiswa. Tapi itulah realita yang harus kita hadapi. Nah, karena itu di tingkat dosen, karena cash flow perguruan tinggi kan terganggu berat, penerimaan SPP kita kan terganggu total lah, boleh dikatakan tidak masuk lah, sehingga terus terang aja pada adik-adik mahasiswa ini, gaji kami pun ditunda sekarang, ditunda pembayarannya menjadi bertahap, tidak bisa sekaligus. Tapi kami merelakan itu ya, karena memang kami sadar bahwa tidak mungkin yayasan yang menanggung semua beban dari perguruan tinggi ini akan bisa tetap melakukan hal yang sama pada saat cash flow tidak terjamin lagi. Dan ini bukan 1 bulan, sudah 2 bulan, dan mendekati 3 bulan, dan tentu ini sangat besar sekali pengaruhnya kepada kemampuan yayasan untuk membiayai gaji-gaji dosen, tenaga pengajar, kemudian juga membiayai operasional gedung, satpam, tenaga kebersihan, yang sebetulnya penghematannya boleh tidak dikatakan tidak terlalu banyak, mungkin paling pemakaian listrik aja sedikit. Tapi karena gedung kita tetap berfungsi, satpam tetap ada, kebersihan tetap dijaga, maka operasional terbesar itu tetap harus kita biayai. Nah, karena ketidakmampuan cash flow tadi, maka yayasan mengambil sikap memotong biaya transport dari dosen.
mulai dari rektor sampai kepada tenaga kependidikan. Jadi sesuai dengan berapa mereka menerima biaya transport selama ini. Ada yang paling rendah tuh bisa di atas juta ya Bu Ili ya. Kemudian ada yang sampai 1,7, 1,8, yang itu sebetulnya uang yang berharga bagi dosen kita dan uang yang berharga bagi tenaga pendidikan, tapi itu direlakan. Karena memang kita tahu kita mau karam bersama atau mau mencoba mencari jalan keluar agar dalam krisis ini perguruan tinggi kita bisa eksis. Nah, ini pengorbanan dari dosen-dosen kita dan karyawan, walaupun mereka tadi belum terkompensasi berapa tambahan kuota yang sebetulnya hak mereka. Karena mereka melakukan pembelajaran dengan waktu lebih lama, dengan konektivitas yang lebih tinggi, dan memakan kuota HP dan bandwidth di internet mereka. Dan kita belum mampu untuk mengadres itu. Malah kita mengurangi uang transport mereka. Karena itu yang kita rasa atau yayasan merasa, ya mereka kan tidak ke kampus. Jadi wajarlah kalau karena tidak ke kampus, kalau ada biaya untuk biaya mereka ke kampus, sekarang tidak terjadi itu, maka itu yang dipotong dulu. Tapi kita belum mengkompensasi tadi beban tambahan yang diterima. Nah, dalam konteks itu juga lah kita berpikir lama dengan Prof. Firnalis, bagaimana cara kita mengadres keluhan-keluhan, keinginan dari teman-teman. Sebetulnya mulanya Prof. Firnalis beranggapan, dan saya mendukung, sebetulnya ini kan sebagai bangsa kita juga yang pada saat sebuah dampak, itu kan ada yang terdampak sangat parah. Dan ini harus dijemput bersama, diulurkan tangan, segala macam. Ada yang terdampak tidak terlalu berat, atau berat tapi tidak seperti yang kategori pertama. Ada yang terdampak sedang karena transisi ini, ketidakpastian cash flow 3 bulan. Ada yang tidak terdampak, ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Karena bidang kehidupannya beda, mungkin penghasilannya beda, jadi secara walaupun berapa bulan ini tidak ada perubahan, malah ada mereka yang bekerja di sektor-sektor yang makin meningkat pendapatannya, dan mereka sebetulnya bukan orang yang mengeluh karena adanya COVID ini. Nah, dalam 5 kategori itulah, makanya kami dengan Prof. Firnalis bertekad, kalau memang mereka terdampak sangat dahsyat, nggak bisa membayar kuliah, nggak bisa membuka handphone karena nggak ada Pak, ini kita selamatkan. Tapi dari mana kita tahu? Siapa yang memverifikasi? Benarkah dibuktikan oleh yang verifikator, dekan kah, BEM kah, yang pastikan bahwa teman-teman kita ini memang terdampak besar. Karena ini bukti penghasilan orang tuanya, ini bukti pekerjaan orang tuanya, dan verifikator bertanggung jawab lah. Secara moral, kita bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa anak ini perlu diselamatkan. Iya, kuotanya mungkin diperbesar, iya juga SPP-nya dilihat secara keras, kalau memang tidak mampu sama sekali, ya apa boleh buat, karena dia terdampak sangat besar. Nah, kemudian yang terdampak sedang. Nah, ini apakah terdampak sedang ini dia memerlukan penundaan, dia memerlukan penundaan dan pengurangan, nah itu harus dilihat secara lebih khusus. Nah, kalau memang yang biasa, yang di tengah, nah ini sebetulnya paling-paling mungkin penundaan saja. Penundaan kapan mereka siap membayar. Bagi 2 kategori yang berikut, itu harusnya mereka justru menjadi penyelamat. Mereka yang membantu. Dan disinilah cross subsidi dan juga saling bahu-membahu antara yang membutuhkan dan yang mampu membantu, itu diamankan. Jadi dengan pertimbangan itu, mulanya kita tidak akan memberikan apa-apa dulu, kita hanya akan menangkap dulu siapa yang memerlukan itu, dan kemudian siapa yang memverifikasi, apa bukti-buktinya bahwa mereka perlu, dan di level mana mereka, dan sesuai dengan levelnya, mereka dijawab. Inilah kebijakan yayasan yang didukung oleh perguruan tinggi untuk membantu mereka menyelamatkan diri. Prinsip kita jangan sampai ada hendaknya mahasiswa yang DO, hanya karena COVID ini. Itu secara moral kita coba lihat. Nah, karena itulah akhirnya sesudah kita berdialog lama, akhirnya kita sadar juga, ya bagaimanapun juga beban kuota ini kan terjadi pada semua orang, walaupun dia kategori yang tidak terpengaruh atau sangat tidak terpengaruh atau di tengah, maka akhirnya kita keluarkan kebijakan udahlah, kita berikan aja dulu, terlepas dari kenyataan di mana kategori mereka, berikan aja dulu flat 100.000 sebagai tanda bahwa kita simpati kepada beban tambahan mereka, ya. Tapi ingat, kita cash flow kita terganggu total ini.
pemasukan nggak ada ini. SPP banyak yang nggak membayar, ya. Tapi kita tetap pilih ini. Tanda bahwa kita serius, mari kita berikan 100.000 nih. Dan yang paling besar sebetulnya adalah, pertama tadi, untuk kategori-kategori yang sangat terdampak sedang tadi. Ini sebetulnya kita minta aja, silakan memasukkan usulan, nanti diverifikasi oleh dekan. Begitu diverifikasi oleh dekan, kita akan masukkan nanti ke yayasan, kita akan minta agar mereka ini ditunda, atau mungkin kalau memungkinkan nanti buktinya bahwa tidak mampu dia, kalau tidak dia nggak bisa berkuliah, ya kita mungkin mengurangi pembayarannya atau membebaskan pada mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul terdampak sangat berat. Nah, kemudian bagi yang memang masih bisa membayar, tapi jangan sekarang dulu, tunda, silakan ditunda. Bagi yang sudah mau membayar dan mampu membayar, kita harapkan ini sangat membantu penyelenggaraan pendidikan kita. Dia yang membantu mutu terselenggara, dia yang menyelamatkan bersama. Kalau dia menunda-nunda juga, kan untungnya di level dia mungkin tidak banyak. Tapi untuk institusi dan untuk membantu teman-teman kita yang bermasalah tadi, peran mereka itu sangat besar. Jadi kategori yang sangat tidak terdampak dan kemudian tidak terdampak dengan yang sedang-sedang, itu 3 kategori ini sangat membantu bagaimana kita menjalankan pembelajaran yang bermutu, membantu yang sangat terdampak sehingga bisa diselamatkan apapun bentuk dukungannya, dan mengurangi beban bagi yang terdampak tapi tidak separah kategori pertama tadi. Jadi karena itulah, silakan coba mana yang belum membayar walaupun punya kemampuan, kita tunda tanggalnya. Jadi tanggal 15 kalau nggak salah ya, dari 30 April. Tapi silakan, ini bagi kategori yang tadi, yang 4 dan 5 tadi. Kemudian memang mana yang tidak bisa, silakan mengusulkan. Kemudian dari verifikasi nanti baru kita putuskan. Tapi kita bertekad tidak akan menjadi hambatan bahwa ujian akhirnya akan dipengaruhi oleh kemampuan pembayaran ini. Tidak ada larangan untuk ujian akhir semester, dan juga nilainya akan kita berikan, tapi dengan gentleman agreement, karena Anda adalah bagian dari keluarga besar, mutu kita bersama sangat tergantung pada kemampuan kita bekerjasama mengatasi masalah ini. Penerimaan yayasan, penerimaan kampus jelas sangat terganggu. Pengeluaran relatif hampir sama. Jadi ada gap yang besar sekarang yang kita sedang pontang-panting mencari. Nah, dengan pemahaman itu, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu meringankan, terutama yang tadi yang sangat tidak terdampak atau terdampak sedikit tadi, bisa kalau kemampuannya ada, silakan membantu. Mari kita dengan bantuan itu juga kita bantu teman-teman kita yang sangat terdampak. Baik uang kuliahnya, maupun kalau nanti ini masih berjalan, konektivitas tambahan apa yang terjadi, yang diperlukan, yang mereka sendiri tidak mampu bayar, kalau itu tidak ada, mereka nggak bisa belajar, tentu itu akan kita diskusikan. Tapi makanya, jangan dilihat ini seakan-akan sama rata semua, lihat secara lebih spesifik, siapa yang paling terdampak, siapa yang paling butuhkan, kita bantu mereka secara total, siapa yang terganggu, tapi perlu jalan keluar, mungkin penundaan, mungkin pengurangan, mari kita bantu, tapi yang lain-lain, mana yang mungkin, mari sama-sama pastikan bahwa pembayaran-pembayaran yang bisa Anda lakukan dan bisa dimintakan pada keluarga, tolong dialirkan sehingga kita bisa bernafas bersama. Pembelajaran terjalan, yang perlu bantuan, yang butuh bantuan kita selamatkan, tapi ini dibantu oleh teman-temannya yang karena kemampuan ekonominya memungkinkan, dia tetap bisa membayar. Waktunya, makanya kita tidak lagi mematok terlalu strict, karena itu tidak mengaitkan dengan ujian akhir semester, dan kita juga akan mengeluarkan nilai sesuai dengan apa yang diperlukan. Tapi tadi saya katakan, jangan kita bertengkar seakan-akan kita ini berada di kubu yang berbeda, kita berada di kubu yang sama. Bagaimana pembelajaran jalan, dan kalau bisa berkualitas, kontekstual, berkualitas, sehingga ini bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dan didukung oleh yayasan, tapi yang teman-teman kita yang membutuhkan, yang real, yang kita sendiri tahu bahwa tidak perlu kita mencari-cari data yang lain, tapi dari temannya saja, saya tahu anak ini, saya setuju bahwa dia pantas diberi, saya tanggung jawab sebagai fasilitator,
diterima oleh dekan, kita selamatkan mereka. Yang penting kita upayakan jangan sampai ada drop out hanya karena masalah COVID ini. Jadi itu aja dari saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, terima kasih atas tanggapan. Tadi mungkin Prof Fazli sekaligus menanggapi 3 topik yang akan kita bahas ya, mencakup ya. Mungkin dari berarti bisa saya simpulkan sedikit Prof sebelum kita lanjutkan lagi agar lebih jelas bahwa sekarang ini banyak semua terdampak, termasuk kampus cash flow-nya selama 3 bulan ini juga terdampak, tidak ada pemasukan, bahkan dosen pun menjadi terdampak. Ya. Sementara pengeluaran tetap harus dilakukan, gaji harus dibayar, operasional harus dilakukan. Dan 100.000 ya, dan subsidi 100.000 yang diberikan pada mahasiswa ini semata-mata hanya sebagai itikat baik kampus bahwa kampus tetap bertanggung jawab membantu mahasiswa untuk meringankan beban mereka karena mereka semua juga terdampak ya Prof ya. Betul. Nah, kemudian untuk bagi yang memang benar-benar belum bisa membayar karena tadi Prof Fazli mengatakan bahwa ada beberapa kategori, terutama kategori yang paling terdampak yang mungkin hanya untuk makan saja, maaf ya Prof ya, mungkin untuk makan saja kadang susah ya. Nah, itu yang memang harus dibantu. Kita bantu sama-sama. Dan yang sekiranya mampu ibaratnya subsidi silang ya Prof ya, membantu teman-teman yang tidak mampu. Sebetulnya kemudian, bukan subsidi ya. Jika memang benar-benar tidak mampu. Ya, bukan subsidi, tapi dia membayar kewajibannya, ya kan? Secara tepat waktu, ya. Dia kan tidak dilebihkan. Kalau subsidi silang, yang mampu ini membayar lebih, yang tidak mampu kurang membayar. Kalau ini kan tidak ada subsidi silang. Cuman kita minta yang mampu tolong aja dibayar pada waktunya. Ya. Waktunya. Agar bisa membantu semuanya lah ya, semua itu membantu semuanya sebagai betul, semua bantu universitas, bantu mutu pembelajaran, bantu adik-adik teman-teman kita yang terdampak tadi. Dan untuk masa pembayaran ini insya Allah tidak mempengaruhi nilai UAS sama sekali ya Prof ya. Makanya nilai kita tidak berdampak sama sekali ya Prof ya. Ya. Kita jaga benar supaya jangan pengaruhi IP nanti ya. Karena saya kemarin pelajari kalau ini kadang-kadang ada nilainya yang hilang karena pembayaran, taunya IP-nya langsung rontok gitu ya. Itu kita cegah, jangan sampai terjadi hanya IP ini padahal dia udah ujian kadang-kadang nilainya aja yang tidak dikeluarkan. Saya lihat macam-macam, tapi kita bertekad ya, kalau memang mereka sudah melakukan sesuatu ya kita hargailah dan jangan sampai hanya karena alasan administrasi IP-nya nanti terganggu karena ada nilai semesternya yang hilang gitu. Baik, sekali lagi juga kita ingatkan pada teman-teman mungkin yang sekiranya mampu ataupun cukup mampu untuk walaupun belum bisa bayar semuanya, paling tidak menyicil untuk sama-sama saling membantu kita, biar sama-sama enak, biar sama-sama kita bisa survive di pandemi ini. Jadi kita nggak ada yang putus kuliah, kita tetap bisa kuliah sampai akhir insya Allah. Amin. Baik, amin, mungkin ya dari Kak Adit atau Kak Nabila. Baik, mungkin dari Kak Adit atau Kak Nabila ada tambahan atau tanggapan dari jawaban Prof Fazli kepada Kak Adit atau Kak Nabila, kami persilakan. Baik, Prof. Berdasar tadi argumen dari Prof, maksudnya berarti yang saya tangkap ada langkah lanjutan yang memang dilakukan oleh universitas ini untuk membantu kepada mahasiswa yang memang benar-benar terdampak secara kategori yang disebutkan tadi ya, Prof? Ya. Dan ini belum sampai ya, kita minta dekan untuk memberitahu kepada mahasiswa, itu sudah sampai enggak surat kita itu kepada BEM maupun senat-senat mahasiswa? Surat yang mana, Prof? Surat rektor tentang penundaan pembayaran, kemudian kalau ada yang tidak mampu membayar, silakan mengusulkan, itu diverifikasi oleh dekan, itu diusulkan nanti kepada yayasan. Itu belum ada ya, belum sampai ya? Kalau yang surat tanggal 29 April sih sudah, Prof. Sudah ya, oke. Surat itu yang saya maksud, sudah ya. Nah, di sana kan jelas. Sudah, dan saya berharap kan mudah-mudahan mahasiswa yang memang sudah bisa membaca itu, dia langsung kalau dia dirinya memang masuk kategori itu, dia silakan dia cepat mengusulkan, mendeskripsikan dia minta apa pengurangan, penundaan, atau memang kalau bisa dibebaskan dari pembiayaan karena alasan-alasan ini gitu.
Baik Kak Adit atau Kak Nabila, ada tambahan lagi Kak Adit? Kak Adit. Berarti untuk ini sudah jelas ya Prof, dalam pernyataannya tidak ada gangguan ketika nanti memang mahasiswa ini melakukan penangguhan pembayaran untuk nilai. Betul, betul sekali Mas Adit. Dan lagi nanti akan ada langkah lanjutan yang konkret yang dilakukan oleh universitas terkait membantu mahasiswa melewati fase ini. Iya, karena itu tolong dibantulah. Ya artinya kan bantulah teman-teman kita yang memang pantas untuk dibantu dan verifikasi, karena pengurangan di sana, ini baru zero sum game-nya. Pengurangan di sana berarti pengurangan total penerimaan perguruan tinggi. Jadi berarti mengurangi pula kemampuan kita untuk mutu, untuk apa. Nah, tapi kalau memang dia sangat memerlukan, bagi kita mereka itu jauh lebih penting daripada sekedar melihat kebutuhan bersama kita. Padahal dia harus diselamatkan untuk tidak drop out. Baik. Berarti jangan sampai ada benar-benar jangan sampai ada mahasiswa yang drop out karena memang benar-benar tidak mampu ya Prof ya, karena tidak mampu untuk bayar. Karena ini hanya beberapa teman yang cerita-cerita saja, ada beberapa, kita tidak perlu sebut nama, tidak perlu sebut fakultas mana, yang penting dia berasal dari Universitas YRC. Memang udah sampai ada yang menggadaikan barang, sudah ada yang berencana untuk tidak melanjutkan karena tidak punya uang, ataupun dia bingung atau bagaimana. Banyak sekali pilihan-pilihan terburuk mereka yang tidak bisa mereka pilih, karena memang sekali lagi karena memang banyak mereka kadang ada yang curhat sampai nangis gitu, ini gimana bisa lanjut apa enggak, apakah ada kebijakan dari rektor atau gimana. Kita udah sampai semester sekian masih belum bisa ini sih gitu. Rekan-rekan Riko dan Adit ya, nanti untuk BEM dan juga untuk senam mahasiswa juga perlu menyuarakan ya. Artinya kalau kita lihat sekarang di berbagai negara, begitu ada COVID dengan dampak yang dahsyat ini, rata-rata mereka mengeluarkan 10% dari GDP-nya, dari GDP ya. Dari GDP-nya dia buat sebagai dana alokasi antisipasi terhadap dampak COVID. Nah itu digunakan untuk macam-macam, untuk kesehatan, untuk membayar orang yang terdampak karena mendadak penghasilannya nggak ada, membantu pengusaha kecil jangan sampai memecat dan diberikan uang pinjaman yang boleh tidak dibayar, sampai merelaksasi bank pada dunia usaha segala macam. Dan itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita lihat di Amerika sekarang sudah hampir 3 triliun dolar dia. Kalau di Malaysia 10% lebih mengeluarkan dari GDP-nya. Nah, Indonesia kemarin mengeluarkan 405 triliun. 405 triliun itu sebetulnya kurang dari separuh dari 10% GDP. Jadi seharusnya lebih dari 1.000 triliun kalau kita melihat bagaimana negara-negara yang bersikap. Nah, yang 400 ini tidak ada sedikit pun yang dicoba untuk mengantisipasi bagaimana mahasiswa-mahasiswa tadi dibantu. Seperti membantu orang yang tidak punya penghasilan, seperti membantu dunia usaha untuk tidak mencari karyawan. Tidak ada bantuan terhadap perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi negeri dia masih punya orang tuanya, dia gajinya masih dibayar, operasional masih dikeluarkan dari APBN, PTS itu langsung terancam bangkrut. LLDT memperkirakan 80% dari PTS mereka itu sudah goncang sekarang. Sudah banyak yang tidak membayar gaji dosennya. Karena ya sederhana aja, pemasukan nggak ada, dari mana mereka harus membayar? Banyak PTS itu yang bulan demi bulan. SPP bulan ini masuk, bayar gaji bulan itu. Nah, karena itu saya menyuarakan di berbagai forum, termasuk dengan DPR kemarin, mari kita buat program nasional cegah drop out mahasiswa karena dampak COVID. Nah, saya hitung-hitung kasar, kalau kita misalnya mahasiswa sekarang 7 juta mahasiswa negeri dan swasta. Dari 7 juta itu lebih banyak PTS, seperti 5 juta. Nah, kalau 10% saja diselamatkan karena dia yang paling terdampak, selain dari ada bantuan sosial pada orang tua segala macam, berarti 10% dari 7 juta berarti 700.000. Nah, saya menawarkan kepada DPR, bisakah
dibantu 1 juta sebulan selama 3 bulan aja dulu. Sebulan 1 juta, jadi 3 juta. 3 juta kali 700.000 kita perlu 2,1 triliun. 2,1 triliun saya kira bukan uang terlalu banyak kalau kita sepakat mengutamakan SDM ini dari 405 triliun yang dialokasikan untuk COVID ini oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan hidupnya PTS yang juga dari mahasiswa baru, dana pembangunan, jumlah mahasiswa baru. Ini juga gelap sama sekali. Banyak perguruan tinggi yang berharap benar dana pembangunan di awal tahun itu sebagai nafas dia untuk akhir tahun. Karena udah nggak jelas, jumlah pasti menurun. Nah, sebetulnya pemerintah bisa juga membantu memperbesar bidik misi sehingga jumlah mahasiswa baru itu bisa dijemput. Jadi kalau keluarga nggak berdaya, dia potensial, dia sudah lulus, berikan dia bidik misi diperbesar, dia dapat jalan tol masuk sesuai dengan tes, kemudian dibiayai oleh negara. Nah, saya hitung-hitung kalau itu kita bisa cari mungkin 400.000 yang baru ini diterima, kemudian masing-masing diberikan 10 juta, jadi 4 triliun, dan ini 4 triliun ini sangat membantu nafas dari PTS-PTS yang tadi mendapatkan mahasiswa baru kembali dari pemerintah itu. Nah, kemudian baru kalau itu sudah 4 triliun tambah 2,1, 6,1 triliun. Nah, saya melihat untuk menjaga cash flow PTS agar dia tetap memelihara semua tenaga kerjanya, jangan ada yang dipecat, segala macam, maka perlu pengamanan dan saya hitung-hitung mungkin sekitar 3-4 triliun. Jadi sebetulnya saya minta aja 10 triliun dari dana alokasi COVID yang 405 triliun itu, mari kita mintakan untuk pendidikan tinggi. Nah, kalau itu dapat, mudah-mudahan teman-teman kita tadi bisa terkompensasi sehingga yayasan secara umum tidak terlalu berkurang penerimaannya dan mahasiswa kita bisa diselamatkan. Tapi karena sekarang nggak ada penyelamatan itu dari negara, ya yayasan lah yang memelintir ikat pinggangnya semikian ketat, mencari cara apapun untuk tetap menjaga dosen, menjaga karyawan, walaupun penerimaan tidak berjalan dengan seharusnya. Terima kasih. Baik, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di live YouTube kita. Di antaranya sih yang banyak pertanyaan, di yang sini kan biaya operasionalnya sangat kurang. Nah, kira-kira operasi apa aja sih, Prof, yang masih berjalan di... Ulang lagi, kurang jelas terakhir. Kan di kampus ini di kampus ini biaya operasional sangat berkurang. Kira-kira masih apa aja sih operasional yang masih berjalan? Dari mana dengan pengurangan biaya operasional. Kayak misalnya listrik, wifi tidak terpakai 100%. Seperti itu, Prof. Ya, kalau biaya yang terbesar, 80% biaya itu kan gaji. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Ya. Kemudian bangunan, untuk yang minimal kan tetap. Satpam tetap bekerja. Lampu-lampu minimal tetap dijaga. Tetap ada. Nggak bisa nol penuh. Iya kan? Nah, kemudian untuk konektivitas malah lebih mahal. Kita membeli akun, kita memperbesar server, kita membuat bagaimana agar video segala macam bisa masuk dengan gampang ke PJJ kita. Dan itu memang memerlukan biaya-biaya baru yang nggak pernah terbayangkan selama ini. Jadi sebetulnya relatif bahwa dikatakan biaya menurun itu sebenarnya nggak terlalu tepat. Karena kalau gaji nggak bisa diganggu-gugat, dan itu 80%. Nah, yang sisanya itulah ada pengurangan, mungkin listrik tidak sebanyak itu, mungkin AC tidak sebanyak itu, tetapi listrik dasar, kemudian satpam, kemudian kebersihan minimal itu tetap dibayar. Dan itu tambah tadi, karena PJJ ada teknologi, ada akun-akun yang harus dibayar, dan kemudian kami juga meningkatkan kapasitas server dan lain-lain itu. Terima kasih. Jadi teman-teman yang lagi nonton di live YouTube sudah jelas nih ya apa jawaban dari Prof. Hasli tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Prof. Yeah. Siapa yang menjamin ketika semua mahasiswa yang mampu sudah membayar, mahasiswa yang tidak mampu mendapatkan bantuan? Apakah kampus menjamin itu, Prof? Ya, makanya saya kira di sinilah peran BEM dan Senat ya. Jadi sebaiknya Anda terlibat di dalam menyalurkan permohonan dari siswa yang memang membutuhkan.
Dan tadi kalau bisa membuat kategorisasi tadi. Jadi kalau bisa mahasiswa sendiri yang ikut bersama-sama, karena ini sakit kita ini kan sama-sama sakit, ya kan? Jadi kita kan satu badan. Nah, karena itu kita harus menjaga benar bahwa yang sakit saja yang kita obati. Nah, dengan adanya talent scouting, siapa yang paling memerlukan, ada verifikasi, kemudian dibantu oleh dekan, kita bersama-sama nanti list ini kita lihat. Kalau nanti ternyata demikian besar jumlahnya, kemudian yayasan tidak sanggup, nanti kita dialog yayasan, rektorat dengan mahasiswa, ini kebutuhan real, ini verifikasinya, ini totalnya, dan waktu dihitung berapa besarnya uang yang diperlukan untuk membebaskan atau mengurangi itu, dan tentu yayasan melihat, kalau gini kita udah tutup, udah kolaps kita, nggak bisa kita lagi menjalankan. Nah, waktu itulah kita berdialog apa pilihan-pilihan kebijakan yang kita putuskan bersama. Karena ini harus diambil bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita harus mencari solusi. Ya, yang paling parah, yang Anda sudah rela malah mau memberikan bantuan pada mereka, karena memang mereka terdampak, itu kita yakinkan yayasan bahwa ini perlu diselamatkan. Nah, berapa orang itu mereka? Berarti langkah selanjutnya, mungkin insya Allah langkah selanjutnya adalah kita memverifikasi data, dibantu dengan Senat, BEM, dari fakultas juga, dekanat, untuk mencari data-data mahasiswa yang memang benar-benar tidak mampu ya Prof, di kategori didiskusikan itu. Jadi buat orang tuanya apa, pekerjaannya apa, dan apa dampak COVID ini pada pekerjaannya. Nah, nanti didiskusikan, kalau perlu diwawancarai mereka yang kadang-kadang datanya kadang-kadang nggak terlalu jelas ya kan, tapi ternyata mereka ada kejadian khusus yang membuat mereka sangat terpengaruh. Nah, itu kita diskusikan, nanti kita berdasarkan itu kita buat rankingnya di masing-masing prodi, siapa yang terdampak sangat besar, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Nah, kalau memang nanti tidak bisa semua, ambil dari yang paling prioritas dulu. Yang prioritas, selamatkan. Nah, cara penyelamatkannya itu apa? Apakah memang tidak dibayar atau penundaan atau pengurangan? Nah, itu yang kita diskusikan nanti. Baik, terima kasih Prof. Mungkin Kak Nabila atau Kak Adit ada tanggapan lagi? Karena ini namanya dialog, kita harus benar-benar di Q&A ini kita insya Allah mendapatkan jawaban yang sama-sama kita idam-idamkan ya Prof ya, sangat yang memuaskan. Ya, betul. Jadi gimana caranya jawaban-jawaban ini benar-benar sampai ke kita, dan kalau memang misalnya sudah mendapatkan jawabannya, tinggal kita melakukan langkah-langkah konkret ke depannya untuk kebaikan bersama yang semoga kita bisa survive juga dari pandemi ini. Betul, itu intinya. Kita survive bersama, tidak ada mahasiswa yang DO, yayasan bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan kita, mudah-mudahan mutunya tidak terganggu, dan kalau COVID selesai, kita kembali ke square one, kita kembali kepada kehidupan normal. Walaupun mungkin normal nih, normal baru gitu ya, tapi kita sekarang ini dalam keadaan emergency lah, ya. Jadi kita harus betul-betul bahu-membahu menghadapi kondisi emergency ini. Gimana Kak Adit? Kak Nabila ada tanggapan? Halo. Cek. Halo. Iya, kedengeran Kak. Baik. Baik Prof. Ini ada lagi sih beberapa masukan dari mahasiswa yang memang masih tinggal dan stay at home nih Prof, di sekitaran kampus. Karena apakah memang ada bantuan yang diberikan langsung kepada kampus, kepada mahasiswa berupa sembako ataupun makanan-makanan pokok penunjang untuk mahasiswa yang masih stay di kampus-kampus, kos-kos sekitar kampus maksud saya? Ya, artinya mereka masuk kategori yang terdampak besar kalau gitu ya. Ya, kalau orang tuanya sangat mampu dan bisa mengirim, kan artinya kan mungkin bantuan kita lebih baik ditujukan kepada yang sangat terdampak ya. Tapi kalau mereka terdampak dan Mas Adit ada datanya, segera berikan ke kita. Kita punya program pengabdian masyarakat yang nanti daripada kita menyalurkan ke tempat lain, kita selamatkan anak-anak kita ini dulu. Berapa kebutuhan sembakonya, berapa banyak dia, di mana aja, sampai nanti cara menyalurkannya, dan catat aja berapa mereka itu, dan masukkan dia ke dalam 5 kategori tadi. Kalau dia masuk dalam 2 kategori pertama tadi, kita carikan langsung solusinya. Baik Kak Adit, bagaimana?
Baik, berarti untuk melakukan surveinya ini kembali lagi ya, Prof. Dikembalikan lagi kepada BEM maupun Senat untuk melakukan pendataan. Iya, kita harapkan sebetulnya kan harus ide awalnya kan dari mahasiswa sendiri ya. Dia buat surat menceritakan sedikit ini keadaan dia, kenapa keluarganya terdampak COVID. Apalagi mungkin mahasiswa di ekonomi itu kan yang bekerja. Nah, itu kan lebih lagi dia bekerja, membiayai selama ini dengan bekerja. Sekarang bekerjanya nggak ada. Itu kan jelas udah orang tua jelas nggak ada itu. Selama ini dia bergantung pada pekerjaan. Nah, ini mungkin kategori yang pertama tadi. Nah, itu di antara mereka mana mungkin ada punya tabungan, atau pekerjaannya masih separuh-separuh. Nah, nanti dari usulan mereka, taruhlah misalnya 100% yang mengusulkan, kita anggap gitu ya, dari jumlah orangnya nanti dari yang memerlukan itu, dan nanti diverifikasi dari yang semua yang mengusulkan itu. Nah, dari di tingkat senat mahasiswa yang mengenal teman-temannya ini, ada perangkatan, mungkin ada perangkatan, nanti saya tahu tuh dia memang memerlukan. Walaupun ini juga relatif, ya kita, tapi upaya untuk memverifikasi itu ada dulu. Nah, kalau ini nanti diagregat ke BEM, sehingga BEM, saya yakin bahwa perankingan per prodi tadi untuk kategori itu jelas. Walaupun ini kan governance juga nih, kita lihat betapa bermasalahnya pemberian sembako ini di lapangan sekarang karena tidak pastinya data itu. Nah, kita harapkan kita tidak perlu mengulangi itu. Kalau dapat kita yakin kita siapa yang paling prioritas di peringkat pertama itu semua orang sepakat bahwa ini dia harus dapat. Nanti kita jejerkan ke bawah. Jadi dari usulan itu termasuk mereka yang tadi stay di sekitar kampus sudah mulai terganggu sembakonya. Ini kalau bisa dalam sehari 2 hari ini kita selesaikan. Nanti Bu Meranti hubungi Bu Himi deh ya. Dan juga kan kemarin di senat kedokteran gigi kan juga dia ngumpulin uang, malah belum tahu mau digunakan untuk apa gitu ya. Iya, Prof. Nah, ini kita membantu APD, membantu macam-macam makanan ke orang lain. Nah, kalau ternyata ini ada mahasiswa kita yang real, ini yang kita selamatkan dulu. Kalau perlu kita fundraising lagi nanti Bu Meranti. Ya, Prof. Itu berapa kebutuhan mereka per hari. Atau kalau kita juga mau nyumbang beras atau apa segala macam kan bisa aja kita. Ya. Namanya kebersamaan. Dan kalau memang parah besar banyak, kita undang juga alumni nanti. Ya kan? Ya, asal tadi jelas siapa yang memerlukan dukungan itu. Ya, Prof. Baik, Prof. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin topik selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Prof. Untuk kejelasan untuk mahasiswa akhir. Untuk mahasiswa akhir bagaimana masalah sidang skripsinya dan masalah wisudanya, Prof. Karena juga di sini juga katanya banyak loh bahwa banyak dosen yang masalah bimbingannya, kadang dosennya mungkin dari mahasiswanya juga, jadi sama-sama mungkin karena sama-sama penyesuaian di saat ini. Kejelasannya bagaimana ya, Prof ya, untuk skripsi dan wisuda mahasiswa tingkat akhir ini, Prof? Ya, kami udah membuat surat edaran kepada dosen bahwa bagi mahasiswa yang sudah tingkat akhir, kalau dia misalnya merencanakan penelitian di lapangan, terkendala karena tidak bisa mengumpulkan data, mereka dibolehkan untuk mengembangkan studi literaturnya menjadi sebuah skripsi penuh, tapi dari analisa data sekunder. Tentu harus juga ada systematic review. Dia agak berubah sedikit dari bab 2-nya, sekarang menjadi systematic review dalam bidang yang mau dia studi tadi. Jadi berarti dia kumpulkan analisa literatur reviewnya, dia olah secara sistematik, bagian mana yang dia anggap angle-nya penting. Nah, itu kita rasa demi mengamankan mereka agar tidak bertambah waktunya, itu bisa dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi silakan memindahkan dari studi lapangan atau studi labor menjadi literatur review. Silakan. Kalau itu jawabannya. Atau kalau mahasiswa merasa menggantikan cara ke lapangan, tapi karena ini adalah pengumpulan data bisa dengan dengan oral atau verbal, bisa dilakukan dengan online. Silakan. Lakukan dengan online. Nah, ini kita minta dosen memfasilitasi. Asal tadi waktu mereka jangan sampai melewati masa studinya. Apalagi yang sudah di ujung-ujung. Yang biasa saja, yang sudah bertekad untuk semester ini, misalnya dia harus lulus, ini harus kita akomodir walaupun COVID,
tidak harus ini menjadi penambahan beban mereka. Ya, ini diusahakan dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan hal-hal yang memerlukan praktek, misalnya skills lab dan lain-lain. Nah, ini tergantung pada prodinya. Kalau praktek itu sangat menentukan kemampuan kesarjanaannya, misalnya kedokteran tanpa skills lab nggak mungkin. Dan walaupun skills lab-nya sudah di-online-kan sebagian, jadi teori-teori, simulasi, memerlukan 3D gitu ya, sudah dicoba, tapi kontak langsungnya tetap diperlukan. Nah, kontak langsung itu saja nanti yang diakumulasikan, begitu PSBB selesai, nanti yang belum-belum ini dikejar. Kalau ini bisa diamankan pada semester ini juga, kalau seandainya semester ini masih bisa, syukur. Kalau enggak, terpaksa untuk mereka kita minta menggunakan semester antara. Semester antara kita ini kan, kita maksimalkan sehingga kesarjanaannya tetap bisa, wisudanya tetap bisa dicapai pada waktu kita wisuda bulan Agustus ya Bu, nanti ya? Bulan Oktober Prof rencananya. Oktober. Nah, ya, jadi Oktober. Nah, kami memang sedang mikirkan rekan-rekan bagaimana yang harusnya wisuda April ini. Pertama kita siapkan ijazahnya. Ijazahnya kita tanda tangani sekarang. Jadi mereka akan dikirimi ijazah itu. Jadi mereka kalau mau melamar segala macam, mereka sudah bisa. Ya Bu Merinti ya, kapan bisa diserahkan ijazah itu Bu Merinti? Masih diproses Mas, menunggu PIN. Oke. Sudah menunggu nomor ijazah nasional. Begitu dapat nomor ijazah, kita bisa tinggal serahkan cetak, kan? Iya, Bro. Jadi bisa, tidak ada wisuda, tetap adik-adik tetap bisa melamar, menunjukkan bahwa sudah real, tamat. Ya kan? Nah, jadi kita sedang mikir juga waktu itu apakah bisa online segala macam. Ya, nanti kita pikirkan lah. Tapi itu kan yang penting kan ijazahnya sudah konkret, ya kan? Bahwa apa ini apakah digabung nanti ke Oktober atau online saja. Itu opsi-opsi yang mari kita diskusikan nanti apa untungnya. Tapi yang penting ijazah Anda bisa terima. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang semester ini adalah semester terakhir mereka? Kalau mereka lewat DO. Nah, kita udah dapat kepastian dari Dikti bahwa mereka yang semester ini semester terakhir boleh ditambah 1 semester lagi. Jadi tidak boleh mereka DO hanya karena tidak menyelesaikan di ujung semester ini. Karena ini ada semester gangguan COVID, maka dia masih bisa diberikan kompensasi 1 semester lagi kalau dia memerlukan. Apa dia memerlukan hanya 1 bulan, 2 bulan, terserah. Tapi 1 semester tambahan itu adalah hak dia, tanpa perlu mengaruhi DO dia. Nah, bagaimana SPP-nya? Nah, kembali, SPP-nya kita tentu berpikir bahwa karena ini beban realnya tetap sama, jadi dosen yang melayani sama, fasilitas sama, tapi kita tahu bahwa dia kan tertambah masa kuliah itu bukan karena keadaan normal, adalah keadaan abnormal. Nah, kami sedang mencoba menawarkan pada yayasan, bisakah kita memberikan perlakuan-perlakuan yang lebih ramah kepada mereka-mereka yang terpaksa menambah 1 semester, baik tadi karena DO ataupun karena tidak menyelesaikan keterampilan-keterampilan diperlukan, ataupun memang walaupun studi literatur dia memang tidak bisa juga menyelesaikan skripsinya dan memang untuk itu dia perlu ditambah 1 semester lagi. Nah, berapa beban biaya semester itu sedang kita diskusikan, tapi kita akan terbuka untuk bernegosiasi nanti dengan teman-teman berapa yang layak sebetulnya, karena ini adalah emergensi, ada hal yang tidak terduga, tapi emergensi ini berdampak pada yayasan dan penerimaan perguruan tinggi, tapi juga berdampak pada beban yang ditanggung oleh mahasiswa dan keluarga. Jadi itu kita diskusikan nanti. Baik, Prof. Permasalahan untuk skripsi lainnya, banyak mereka yang ingin mengundurkan sidang skripsinya. Yang saya dapat info dari fakultas, banyak yang berbeda pengajuan sidang skripsinya. Ya, kalau mahasiswa yang mengajukan penundaan, saya kira tentu dosen harus ramah ya, karena ini kan mahasiswa menduga kurang siap. Tapi tadi, dengan implikasi tadi, apa bisa selesai di ujung semester ini, atau memang ada alasan bahwa tidak selesai di semester ini, perlu masuk minimal ke semester antara. Ya kan? Nah, tapi kalau dosennya berharap dengan diajukannya sidang skripsi, berarti dia bisa selesai semester ini, sebetulnya itu kan apresiasi dari dosen untuk membantu mahasiswa. Walaupun dalam suasana COVID,
mari tetap kita ujian walaupun online, mana tahu dengan semangat mendukung, mana tahu kemungkinan lulusannya juga ada cukup baik gitu. Dan itu kan berarti sebuah sikap yang membantu dari dosen. Tapi kalau mahasiswanya merasa nggak siap karena berbagai hal, berarti kan mahasiswa yang punya kondisi, yang punya keinginan, ya silakan diusulkan. Nanti kita lihatlah bagaimana perlakuan dari para dosen dan keputusan dari prodi dan dekan nanti. Jadi untuk skripsi ini kita maupun dari mahasiswa maupun dari dosen itu harus sama-sama saling mendukung baik keputusan mahasiswa maupun keputusan dosen. Jadi dosen juga mendukung keputusan mahasiswa, mahasiswa juga mendukung dosen. Ya. Dan kampus usahakan. Ya, perintah kami kepada semua dosen, mana mahasiswa yang perlu menyelesaikan studinya semester ini terakhir, dan itu sedang skripsi, bantu mereka semaksimal mungkin bisa selesai semester ini. Kalau dia perlu studi lapangan, tidak bisa robah menjadi studi literatur. Kalau dia perlu ke lapangan, tidak bisa, tapi dia tetap ingin melakukan studi, ubah dengan wawancara melalui online. Ya kan? Nah, kalau memang tidak bisa juga, menurut mahasiswa nih, dan dia bersedia untuk mengundurkan masuk ke semester antara, silakan. Mudah-mudahan waktu itu kita sudah bisa masuk ke masyarakat, tidak PSBB lagi. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Di sini ada pertanyaan masuk lagi dari live YouTube. Dan dari teman-teman, dari saya juga, kami akan mencoba untuk melakukan survei. Tapi kendala survei itu, banyak mahasiswa yang tidak percaya dengan adanya survei tersebut. Apakah ada hal yang dapat meyakinkan mahasiswa untuk mengisi? Dan bagaimana kalau kita mampu... Siapa yang tidak percaya? Riko, siapa yang tidak percaya terhadap survei itu? Ya mungkin banyak yang kira cuman survei-survei doang, atau mungkin banyak survei yang kurang apa gitu, Prof. Mungkin ada beberapa saja orang-orang yang... Iya, kalau saya dulu seangkatan itu, kami tahu benar profil keluarga daripada... Prof. Misalnya ada yang 250, tapi kan ini agak terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Kalau di kedokteran dan ekonomi kan besar-besar. Tapi taruh dia dibagi dalam klaster-klaster, dia lebih banyak berhubungan di kelas-kelas kalau di kedokteran kan ada kelas A, kelas B. Nah, kalau memang mereka itu agak kuat itunya, hubungan silaturahimnya, dia pasti tahu sedikit banyaknya teman-temannya itu siapa yang paling kurang kemampuan ekonominya. Nah, ini yang kita mulai dulu. Jadi baik dia mendaftarkan, kalau dia malu-malu atau malu nanti ini nambah baik saya, jelas saya menderita aja, tapi kita tahu bahwa dia memang pantas untuk dibantu aja mengusulkan. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak pantas, dia mengusulkan dirinya, kita tahu tidak pantas, terima aja dulu, nanti dalam rapat kita evaluasi satu-satu. Dosen juga tahu mungkin, dari jaringan senat dengan BEM juga tahu mungkin. Jadi memang kita harus mencoba melakukan upaya atas dasar husnuzon, tapi juga cukup ketat untuk memfilter siapa yang perlulah yang dibantu, ya kan? Jangan sampai nanti yang tidak perlu dibantu akhirnya total penerimaan tidak jalan, akhirnya kita kolaps secara bersama di tingkat perguruan tinggi kita. Baik, Prof. Ada juga pertanyaan, bagaimana kalau bekerja sama dengan sponsor seperti provider? Apakah kampus mencoba bekerja sama dengan sponsor seperti provider untuk mendukung perkuliahan, Prof? Apa tuh contohnya? Provider untuk mendukung perkuliahan, apa contohnya? Contohnya mungkin bekerja sama dengan Telkomsel untuk mendapatkan kuota Smartfren untuk mendapatkan kuota. Seperti itu sih, Prof. Betul. Kami kan dulu kan akun YRC kan sudah dengan Telkomsel 1 bulan itu kita di bawah Ilmupedia namanya, itu kan gratis. Dan mahasiswa kan kalau didaftarkan itu gratis juga oleh Telkomsel. Itu kan kita lakukan. Tapi sekarang kan sudah ditutup.
Nggak ada lagi. Nah, kami sedang mencoba merayu lagi ini, Telkomsel, Pak Andreas sedang berupaya. Mudah-mudahan nanti ada akun perguruan tinggi, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa, kalau itu diberikan ke provider, nah ini diberikan diskon atau pembebasan. Dan Pak Andreas, Bu Miranti ingat nggak yang 10.000 per 10 giga itu gimana? 10.000 rupiah. Berapa? Ya, Prof. Itu yang dari Indosat dan dari Telkomsel, kalau tidak salah yang Pak Andreas berikan. Ya. Jadi Ilmupedia, jadi bayarannya 0, Prof. Jadi memang gratis, tapi dia 30 itu yang pertama. Ya. Ini yang baru ini katanya ada hanya membayar 10 rupiah untuk giga atau berapa? Coba dicek ya. Kalau tidak salah sekarang berubah seperti itu ya, Prof. Nanti saya pastikan lagi, Prof. Dan saya menawarkan ke DPR agar untuk membantu COVID ini di tingkat pendidikan tinggi, artinya dibayar saja oleh pemerintah ke provider itu pada Telkomsel, Indosat, atau Excel. Nah, karena mahasiswa kita punya vendor yang beda-beda, nah nanti didaftarkan semua mahasiswa di Indonesia dan dosennya, kemudian sesuai dengan provider mana, dan nanti akan dapat jumlah berapa sebetulnya pemerintah diminta membayar ke masing-masing provider. Nah, kalau itu terjadi, mahasiswa kita, dosen kita, tenaga pendidikan kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Ya, kita bisa menggunakan tentu dengan kuota tertentu lah. Kalau berlebihan nanti itu enggak. Tapi artinya upaya-upaya itu sedang kita upayakan, baik dari kita IRC maupun di tingkat pendidikan tinggi, sampai kita bicara dengan DPR, agar ada upaya dari pemerintah membantu membebaskan biaya untuk akses ini, untuk connectivity ini, untuk jajaran pendidikan, terutama mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi. Baik, berarti dengan kata lain, kampus sudah melakukan apapun ya, Prof ya? Udah melakukan usaha apapun demi kita bisa sama-sama survive ya, Prof ya? Betul, betul sekali. Kita udah bicara kemana-mana, ke Kepala Staf Presiden, kita diundang ke DPR, kita diundang ke Dirjen Dikti, ke Menteri. Pokoknya kita udah bersuara lah. Tapi kita tahu kita sendiri yang harus menyelamatkan diri kita dulu. Bantuan-bantuan itu kadang-kadang datang tapi terlambat, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita solid, dan ini level pertama, tidak ada bantuan luar pun, kalau kita bahu-membahu, saya kira kita mudah-mudahan kita masih bisa survive melewati COVID ini. Oh ya, kemudian Prof, yang masalah survei, juga ada permasalahan seperti ini, Prof. Kalau survei itu, contoh kita ambil contoh di Google Form atau di mana, itu masih banyak yang tidak mau mengisi, Prof. Nah, jangan survei, karena kan ini sebetulnya bukan survei. Ini adalah permohonan dari yang merasa membutuhkan. Jadi harus individu itu yang membuat surat gitu, menjelaskan kenapa dia minta untuk diringankan atau dibebaskan atau ditunda pembayaran SPP-nya. Nah, dia berikan justifikasi. Iya, itu pribadi. Nah, ini nanti yang dikumpulkan di tingkat senat, di tingkat kalau masing-masing prodi gitu ya. Nah, kemudian ada semacam filtering lah, ada semacam opini atau pendapat, dan itu tertutup, nggak akan diberitahu lagi ke mereka. Nah, nanti jadi kita minta senat menyampaikan pada dekannya, tapi nanti dekan-dekan berdialog dengan senat, memverifikasi kalau menurut senat dan dekan sudah oke orang-orang yang mendaftar itu, dan rankingnya itu diagregat nanti ke BEM, dan BEM bicara dengan kita, dan kita dengan BEM nanti bicara dengan yayasan. Oke, seperti itu, baik. Mungkin Kak Adit ada teruskan saja pernyataan dari Prof. Berarti kampus yang pertama memberikan jaminan kepada mahasiswa tetap bisa berkuliah meskipun mahasiswa terkendala dalam melakukan pembayaran dan tidak ada kendala dalam penilaian yang diberikan kepada mahasiswa ya, Prof. Dan yang kedua, bantuan berupa sembako akan diberikan kepada mahasiswa yang terdampak yang ada di sekitaran kampus yang berdasarkan survei dan rekomendasi BEM maupun Senat. Benar ya, Prof? Iya. Baik, yang terakhir, yang paling puncak adalah akan ada bantuan lanjutan yang diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar terdampak untuk melakukan perkuliahan, Prof. Benar ya? Iya, bagi yang sangat terdampak dan dia punya kemampuan sama sekali, nah ini kepada mereka akan kita lihat bagaimana cara kita menyikapi mengenai SPP mereka. Tapi yang penting kita harapkan mereka tetap berkuliah
lihat dulu. Baik. Itu saja yang saya sampaikan. Izin, Prof. Ya, silakan. Prof, mohon maaf saya terlambat. Terkait survei, saya izin menambahkan, mungkin tadi yang dimaksud survei adalah survei terbaru dari bidang 1 soal peningkatan kualitas PJJ, karena di dalamnya di bagian bawah itu ada pertanyaan tentang dampak COVID, baik dampak terhadap kesehatan maupun dampak ekonomi. Dampak terhadap COVID misalnya apakah ada anggota keluarga yang positif COVID, kemudian apakah ada yang positif tapi diisolasi di rumah, atau ada yang COVID tapi di rumah sakit. Kemudian apakah yang ekonominya itu apakah ada anggota keluarga pencari nafkah utama keluarga itu yang di PHK, kemudian apakah yang ada ekonominya terdampak lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Kalau misalnya tadi terkait itu ya Riko, memang sampai saat ini respon rate-nya menurut saya masih rendah. Jadi sampai saat ini baru sekitar 367, sehingga saya juga dalam hal ini minta bantuan kepada BEM atau Senat untuk lebih menyampaikan ke teman-temannya untuk ini diisi, karena ini akan menjadi tadi data kita sebagai pembanding. Tadi seperti Pak Rektor bilang, kalau kami mau meminta kebijakan itu harus ada data, dan data ini kalau tadi soal kepercayaan ini kan no name sebenarnya, tidak ada NPM, tidak ada nama, jadi hanya sebagai database kita bahwa sebenarnya memang terdampaknya berapa persen sih sejauh ini yang sudah masuk. Memang angkanya menurut saya yang terdampak terutama yang PHK itu sudah 7,4%, Prof. 7,4%. Yang benar-benar kena PHK itu kan lumayan tinggi ya. Padahal respondennya masih sekitar 400-an. Jadi kalau semua mengisi, saya belum tahu apakah dampaknya cukup banyak. Kemudian yang terdampak pemasukan keluarganya berkurang lebih dari 50% itu sekitar 24%. Jadi memang kalau melihat angka ini dampaknya cukup besar, sehingga angka-angka ini, angka survei dapat kita jadikan bahan untuk nanti kalau kita mau mengajukan kebijakan terkait keuangan. Soal percaya tidak percaya, survei ini no name, tanpa NPM, sehingga tidak kalau memang misal dalam tanda kutip malu itu tidak akan terlacak. Yang tadi diminta adalah kalian yang nanti benar-benar memverifikasi kalau ada yang mau mengajukan. Jadi yang mengajukan itu selain mengajukan ke fakultas atau mungkin entah itu ke fakultas entah itu ke DPT, ada itu diselesaikan juga ke kalian, karena kan kami juga akan meng-cross-check tadi apakah betul. Jadi apakah sinkron data yang ada di kami misalnya sejauh ini 7,4% mengajukan berapa banyak gitu ya. Jadi tapi data detail itu yang mengajukan sendiri. Jadi data di kami yang sejauh ini disurvei hanya data baseline gitu ya, kira-kira berapa persen yang terdampak. Kalau melihat saat ini rasanya cukup besar kalau buat saya sebesar itu. Artinya memang kita perlu sama-sama melakukan tindakan untuk tadi mencegah jangan sampai ada yang DO misalnya karena biaya. Tapi kita juga tahu kemampuan kita saat ini gitu ya. Bagi PTS memang ini seperti harus survive sendiri, sehingga betul tadi kita harus bersama-sama mengatasi ini semua. Jadi langkah utamanya adalah ya, sepertinya terputus. Sebagai data baseline, kemudian kalian verifikasi, kemudian nanti apakah nanti seberapa banyak yang bisa kita bantu, itu yang nanti kita putuskan bersama. Baik. Mungkin terkait survei saya menambahkan itu, Prof. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nanti mungkin bisa dikirim ulang melalui pihak BEM untuk masalah surveinya, biar kita posting ulang, kita gemburkan ulang untuk sebagai database juga seperti yang tadi Ibu bilang. Betul. Ya, karena itu dua hal yang berbeda ya, Riko. Jadi artinya survei ini kita harapkan tanpa nama, tanpa identitas, untuk menangkap kondisi real kalau memang mereka mau. Karena tidak ada hubungan dengan dirinya, tapi kenyataan yang dia alami, tapi dia menjadi
pendukung pada data kita, sementara mengalirnya permohonan dari pribadi-pribadi yang terdampak, yang benar terdampak itu adalah yang sesuai dengan edaran saya itu. Silakan masing-masing mahasiswa menyampaikan permohonan mereka kepada dekannya, tapi diharapkan ini dibantu memfasilitasinya dan memverifikasinya oleh organisasi kemahasiswaan. Baik. Berarti yang survei yang tadi yang anonim ini adalah benar-benar database untuk kita sama-sama mengetahui nih bagaimana kemampuan kampus dan mahasiswa, jadi bisa mendapatkan rencana-rencana yang terbaik ke depannya dan kita sama-sama mendapatkan win-win solution insya Allah ya Prof ya. Insya Allah. Dan nanti ke depannya juga insya Allah. Baik, apa ada lagi yang ingin menambahkan Kak Adit, mungkin Kak Nabila, mengenai kondisi kampus atau kondisi teman-teman kita semua di kampus? Kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke kesimpulan aja, Prof ya. Kesimpulan dari teleconference Zoom pada sore hari ini. Baik, Kak Adit, mungkin ada kesimpulan dari Kak Adit? Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator ya. Oke, baik. Saya simpulkan untuk tadi 3 topik utama yang kita bahas, yaitu masalah kenapa subsidi 100.000, terus bagaimana jika pengajuan pengunduran, dan apakah nilai pembayaran berpengaruh pada nilai UAS, juga dan pertanyaan-pertanyaan topik-topik tambahan seperti kejelasan skripsi dan wisuda mahasiswa tingkat akhir, kemudian juga masalah bantuan-bantuan dan lain-lainnya. Jadi di sini yang saya tangkap intinya adalah kampus telah melakukan segala macam upaya yang bisa dilakukan agar kita sama-sama mendapatkan win-win solution. Kampus tetap bisa survive, kita tetap bisa ya sebagai mahasiswa DO. Kemudian dengan dibaginya beberapa tingkatan seperti kondisi tingkatan dari mahasiswa. Jika ada yang mampu, jika memang masih mampu, mohon dibayar dengan tetap tepat waktu agar bisa membantu semuanya juga. Kemudian yang tadi masalah 100.000, ini masih paling banyak pertanyaan, kenapa cuma 100.000? 100.000 ini adalah, tadi menurut Prof. Fazli, adalah itikat baik dari kampus bahwa semuanya mampu maupun tidak mampu harus mendapatkan bantuan seperti kuota. Jadi ini itikat baiknya adalah berikan bantuan subsidi kuota sebesar 100.000 yang diharapkan. Sebenarnya ini hanya untuk memicu semangat kita tetap berkuliah dan melihat kampus ada kebijakan atau keputusan baik yang mendukung kita untuk tetap berkuliah. Kemudian dengan cash flow yang terganggu dan segala macam, masalah bantuan subsidi dan lain-lain, akan kami dari BEM sendiri akan kami realisasikan, dibantu dengan nanti teman-teman Senat dan dari pihak masalah verifikasi dan lain-lain. Nanti akan kita, mungkin itu bakal di pembahasan selanjutnya Prof ya, untuk lebih baiknya lagi. Mungkin sekian, apa ada tambahan sebelum ditutup Prof? Udah cukup, udah bagus kesimpulan dari Riko. Baik. Terima kasih Prof. Fazli, sekali lagi Dr. Miranti dan semuanya, Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita telah sampai penghujung acara. Semoga jawaban-jawaban dari Prof. Fazli tadi memuaskan kita semua dan kita semua bisa survive dan selalu sehat di masa pandemi COVID ini, dan semoga cepat berakhir ya. Iya, sekali lagi terima kasih. Saya Riko Herdiansyah selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Riko. Iya. Ya, sebelum saya close bentar, untuk data tadi mahasiswa yang masih tinggal di sekitar kampus yang butuh bantuan sembako, berarti kami menunggu data dari kalian ya? Baik, nanti akan kami bantu untuk mendata, Bu. Ya. Sementara udah ada belum Riko? Sementara sih belum ada data konkretnya ya Bu ya. Belum ada. Perkiraan berapa? Karena kami harus mengecek
cek data, maksudnya dana yang tersedia di bidang 3. Kira-kira perkiraan ada yang bisa kasih nggak? Bagaimana Kak Adit? Kira-kira ada angka kasar atau tidak? Untuk angka kasarnya kita belum bisa perhitungkan ya, Prof. Terkait kemarin itu baru aja masukan untuk, karena kita lihat dari beberapa kampus sekitar seperti UMJ maupun UNJ itu memberikan bantuan. Nah, makanya kita lakukan inisiatif untuk melakukan, apakah dari kampus ini ikut juga memberikan kepada mahasiswa yang ada di sekitaran universitas, seperti itu. Jadi kalau nanti seperti ini, nanti kita akan melakukan pendataan dan nanti insya Allah datanya akan kita berikan ke rektoratnya. Ke Dr. Yusnita mungkin ya, ataupun Dr. Meranti. Ya, boleh. Oke. Baik. Baik, apa ada tambahan lagi Dr. Meranti atau yang lainnya? Sudah ya. Oke. Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah terima kasih ya semuanya. Terima kasih dok. Sama-sama berdoa biar Juni ini kita sudah bisa aktif seperti biasa lagi, tidak? Amin ya Allah.